Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Teman-teman, kembali lagi bersama Mimin dari cerita novel kita. Oke, gaspol. Chapter 56-57. CEO tampan ternyata suamiku. Siapa kira-kira pengawas yang Danu rekrut sekarang, atau mungkin bukan Danu yang melakukannya? Karena Danu maupun Devon akan selalu membuat semua orang tunduk dan takluk akan ketegasannya. Sylvia hanya bisa bungkam, dia tidak bisa melawan atau mengancam pengawas ini. Dia juga sebenarnya ingin sekali untuk keluar dari pabrik yang sangat membuatnya tidak nyaman. Sebenarnya Sylvia adalah anak salah satu pengusaha yang menjadi salah satu investor di pabrik ini. Dia bekerja di sini karena ayahnya yang menyuruh supaya dia bisa mengelola perusahaannya kelak yang akan diserahkan padanya. Tapi justru Sylvia tidak pernah belajar bersungguh-sungguh untuk bisa menguasai bidang bisnis atau yang lainnya. Yang dia kuasai hanya bisa menghabiskan uang dan juga membuat masalah. Sedangkan kedua teman Sylvia, mereka berdua bekerja dengan baik. Jadi walau berteman dengan Sylvia, mereka berdua tidak mau mengikuti Sylvia yang seperti itu. Karena mereka berdua bukan dari kalangan menengah ke atas, mereka berdua hanya kalangan menengah biasa. Mereka semua benar-benar mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Hingga Danu meninjau langsung bagaimana semua karyawannya bekerja. "Gawat, idola gue datang," ucap salah seorang karyawan wanita yang memang sangat mengidolakan Danu. "Udah punya bini? Jangan macam-macam lu," ucap temannya. "Ih, makin ganteng aja sih punya orang," ucap seorang lagi. "Set, jangan berisik," ucap seorang lagi menenangkan. Danu memperhatikan semuanya. Hingga pandangannya tertuju pada seorang pria yang sudah menjadi pengawas di sini. Sedang berbicara pada seorang karyawan yang sudah sangat dia kenal. "Sedang apa kalian berdua?" Suara bariton seorang pria muda dan berkarisma mengagetkan mereka berdua. "Pak, saya sedang memperingatkannya yang bekerja sesuka hatinya," jawab pria muda yang menjadi pengawas. Danu hanya memperhatikan saja, dia ingin mendengar pembelaan dari karyawan satu ini yang selalu membuat ulah. "Pak, saya sudah mengerjakan pekerjaan saya dengan baik dan benar Pak, tapi Pak pengawas tidak percaya Pak," ucap Sylvia membela diri. "Apa itu benar?" tanya Danu pada pengawas yang bernama Firman. "Benar Pak," jawab Firman. "Why? Kenapa kamu tidak percaya?" tanya Danu lagi dengan menatap tajam kedua orang yang berada di depannya. "Karena saya sudah sering kali memergoki dia menyuruh orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya. Dan dia hanya mengatur dan mengancam supaya orang yang dia suruh tidak melaporkannya padaku atau atasan lainnya," jelas Firman dengan sangat rinci. "Jika Anda belum percaya juga, Anda bisa melihat CCTV-nya langsung," ucapnya lagi. "Kalian berdua ikut saya," titah Danu pada Firman dan Sylvia. Di belakang mereka banyak karyawan yang lain kasak-kusuk, membicarakan Sylvia yang akan menerima akibatnya. Mungkin saja dia akan dipecat dengan cara tidak hormat. Begitulah pemikiran semua orang. Sedangkan di ruangan Danu sudah ada dua orang yang tadi dia panggil. Sedangkan Soraya, dia keluar ruangan supaya tidak mengganggu mereka berbicara. "Jelaskan semuanya." Dan, tanpa ada yang ditutup-tutupi, Danu menyuruh mereka berdua menjelaskan. Firman menyerahkan beberapa bukti yang dia kumpulkan, termasuk dengan rekaman CCTV yang dia berikan. Juga berbentuk rekaman suara yang sengaja dia taruh di setiap meja para karyawan. Termasuk meja kerja Sylvia. "Apa yang ingin kau buktikan?" tanya Firman dengan nada meremehkan. "Saya memang tidak memiliki bukti apapun Pak, tapi saya bersumpah jika saya benar-benar bekerja dengan baik dan jujur," ucap Sylvia membela diri. "Jika kamu benar bekerja dengan baik dan jujur, maka kerjakan ini sekarang, di sini," ucap Danu telak. Tidak menerima bantahan. "Tapi Pak, ini bukan tugas saya. Itu bukanlah bidang saya," sangga Sylvia menolak apa yang disuruh untuk dia lakukan. "Jadi, kamu tidak bisa."
Sedangkan ini memang tugasmu dan ini adalah bagianmu. Jelas Danu sambil melemparkan beberapa lembar kertas yang memang sudah dia siapkan. Baca semuanya dengan teliti, jangan sampai ada yang terlewat. Dan resapi semuanya, ucap Danu sambil menunjuk kertas-kertas yang berserakan dan juga menunjuk wajah Sylvia. Sylvia semakin gemetar, karena selama ini dia bekerja sama sekali tidak pernah mengerjakan apapun. Dia hanya memerintah dengan tanpa perasaan pada karyawan lain. Kenapa diam saja? Saya mau kamu membacanya sekarang. Ucap Danu dengan emosi, dia juga meninggikan intonasi suaranya. Sylvia mengambil kertas yang ada di hadapannya lalu membacanya dengan teliti. Tapi memang dia tidak mengerti setiap tulisan yang tertera di atas kertas tersebut. Kenapa diam saja? Apa sudah mengerti? Tanya Danu dengan tatapan tajamnya. Sekarang kau buat surat pengunduran dirimu sekarang juga. Saya tidak mau mendengarkan penjelasan darimu. Sekarang pergi, ucap Danu tak terbantahkan. Sylvia mau tidak mau dia menerimanya. Memang dia tidak tahu apa-apa soal itu semua. Jadi dia segera bangkit dari duduknya dan pergi dari ruangan Danu. Dan kamu, kerja bagus. Lakukan semuanya dengan baik dan benar. Saya mau kamu tingkatkan lagi kinerjamu, ucap Danu pada Firman. Firman hanya mengangguk, dia lalu pamit undur diri. Dan dia juga segera melangkahkan kakinya menuju pintu keluar. Saat bersamaan Soraya juga ingin membuka pintu. Soraya kaget karena saat ingin memegang handle pintu tiba-tiba terbuka dari luar. Maaf, ucap Firman saat melihat Soraya. Istri dari atasannya kaget melihatnya keluar mendadak. Soraya hanya mengangguk dan tersenyum lalu melangkah masuk ke dalam ruangan kerja Danu. Kenapa sayang? Tanya Danu saat melihat Soraya baru masuk dengan wajah yang tegang. Nggak apa-apa mas, cuman tadi kaget saja pas mau masuk ke sini. Tadi berpapasan dengan orang yang tadi, jawab Soraya sambil tersenyum. Abis dari mana? Tanya Danu lagi. Dari kantin, dan membeli ini, jawab Soraya sambil memperlihatkan bungkusan yang berada di kedua tangannya. Wah, kamu beli apa sayang? Baunya enak sekali, tanya Danu dengan tatapan berbinar. Ada deh, pastinya ini enak dan juga mengenyangkan, jawab Soraya lagi lalu mendudukkan dirinya di sofa ruangan kerja Danu. Danu langsung menghampiri Soraya yang duduk di sofa. Lalu ikut membuka beberapa bungkusan yang dibeli oleh Soraya. Tidak jauh dari tempat Soraya dan Danu yang sedang menikmati camilan yang lumayan banyak. Rina sedang berada di kantin pabrik, sedang memesan makan siangnya. Dia duduk sendiri di pojokan kantin. Boleh gabung? Tanya seseorang yang datang dari belakang Rina yang sedang memainkan ponselnya. Gabung saja, jawab Rina yang masih fokus pada ponselnya. Rin, gue lihat tadi Mak Erot pergi dari ruangan HRD, ucap seseorang yang sudah duduk di hadapan Rina. EGP emang gue pikirin, jawab Rina masih memandangi layar ponselnya. Entah apa yang dia lihat sehingga Rina tidak bergeming sama sekali. Kan bagus sudah hilang biangnya rusuh, ucapnya lagi. Tapi tidak ditanggapi oleh Rina yang masih fokus pada ponselnya. Tiba-tiba Rina berteriak dan juga menggebrak meja mengagetkan orang yang berada di dalam kantin. Apalagi yang berada satu meja dengannya. Gila, kenapa bisa begini sih? Ucap Rina yang masih melototi ponselnya. Lu ngagetin saja. Kenapa sih? Tanya seorang wanita yang berada di seberangnya duduk. Rina tidak menjawab melainkan menggerutu tidak jelas, dan juga tidak dapat didengar oleh orang lain. Sejak kapan dia punya nomor ponsel gue? Kenapa tiba-tiba dia mengirim gue chat? Aduh, gue harus balas apa? Gumamnya Rina saat dia menerima chat dari seseorang yang tidak dia harapkan. Lu kenapa sih Rin? Dari tadi ngomong sendiri nggak jelas, tanya wanita di seberangnya. Bukan apa-apa, jawab Rina datar dan langsung meletakkan ponselnya. Karena makanan yang dia pesan sudah datang.
Jadi dia menikmati makan siangnya dengan semangat, karena dia harus kembali memikirkan apa yang akan dia lakukan pada chat dari orang itu. Chapter 57. Rina hingga sore masih memikirkan apa dan bagaimana caranya pria itu bisa mengetahui nomor ponselnya. Bahkan sampai pulang kerja saja Rina tidak membalas pesan atau melihat isi pesannya dari orang itu. "Lu kenapa, Rin? Kusut amat tuh muka," tanya Erik yang memang belakangan ini selalu nempel terus pada Rina. "Gue nggak apa-apa, cuman gue merasa nggak mood saja sih," jawab Rina sambil nyengir kuda. "Gimana tugas lu, sudah selesai belum?" tanya Erik mengalihkan pembicaraan. "Belum, gue belum punya waktu luang. Gue harus kerja dulu, apalagi sekarang kerjaan lagi banyak banget. Jadi mau tidak mau ya gue pause dulu bikin skripsinya," jawab Rina dengan lesu. "Kenapa lu nggak ngurus skripsi dulu baru pekerjaan?" tanya Erik lagi. "Sebenarnya juga gue maunya gitu. Tapi jika gue nggak kerja, gimana gue bisa bayar kuliah? Lu kan tahu sendiri jika gue kuliah yang ngadelin dari kerja. Jika gue nggak kerja gue bayarnya pakai apa? Daun?" tanya Rina dengan memandang Erik dengan tatapan sinisnya. "Weis, woles Rin. Jangan telen gue juga kali, gue kan ngasih saran. Mau dipakai kagak kan itu urusan lu," jelas Erik yang sudah ketakutan melihat sikap Rina jika sedang marah seperti ini. "Iya gue tahu jika lu cuman ngasih saran doang. Tapi tangsia buat segalanya," ucap Rina lalu tersenyum dan akhirnya dia ingin pergi. "Mau kemana lu Rin?" teriak Erik yang melihat Rina sudah pergi beberapa langkah. "Gue mau balik, capek gue pengen segera istirahat," jawab Rina juga berteriak. Saat jalan pulang dia bertemu dengan seseorang yang sangat ingin Rina hindari. Tapi ternyata takdir berkata lain, dia bertemu dengan pria tua gila yang membuatnya susah tidur. "Maaf Om, saya tidak sengaja," ucap Rina. Lalu dia pergi begitu saja dari hadapan Rudy. "Dia kenapa? Biasanya dia akan mengajakku berdebat dulu. Kenapa sekarang berbeda?" "Jadi pendiam dan terlihat lesu," gumam Rudy saat melihat sikap Rina yang tidak seperti biasa jika mereka bertemu. Rina melangkahkan kakinya dengan gontai menuju tempat kosnya berada. Dia tidak memiliki tenaga lagi, rasanya tenaga dia sudah dikuras habis oleh banyaknya pekerjaan di pabrik. Sehingga untuk bicara saja tidak ada tenaganya. Rina memasuki kamar kosnya dengan sangat lemas sekali. Bahkan dia tidak membersihkan diri dulu, dia langsung berbaring dan memeluk guling kesayangannya. Tidak membutuhkan waktu lama, Rina langsung terlelap. Bahkan dia langsung mendengkur sangat keras, mungkin karena dia sangat kelelahan makanya dia langsung tepar seperti orang pingsan. Sedangkan Rudy tidak tahu kenapa, malah mengikuti Rina yang sudah masuk ke dalam kamar kosnya. Dia juga tidak sadar jika kaminya membawa pada gadis barbar yang selalu mengusiknya siang dan malam. "Kenapa aku berada di sini? Dan kenapa aku malah mengikuti gadis barbar yang selalu membuatku naik darah?" gumam Rudy pada dirinya sendiri. Tapi Rudy merasa heran akan sikapnya tadi. Seperti ada yang disembunyikan, dan mungkin dia sedang dalam masalah besar. Rudy semakin penasaran akan kehidupan seorang Rina Adisti. "Gadis barbar yang menarik," gumam Rudy lagi tidak jelas. Dia melangkahkan kakinya menuju restoran terdekat dari kosan Rina. Dia ingin mengantarkan makanan ini untuknya supaya bisa mengurangi beban pikirannya juga rasa lelahnya. Rudy memesan makanan utama dan juga makanan penutup. Tidak lupa dia juga memesankan berbagai macam jenis dessert, supaya bisa mengembalikan moodnya kembali seperti semula. "Tolong antarkan ke alamat ini ya," ucap Rudy menyerahkan alamat kos Rina. "Baik Pak, apa ada lagi?" tanya pelayannya dengan sangat ramah. "Itu saja cukup," jawab Rudy sambil menyerahkan kartu ajaibnya. "Baik Pak, akan segera diproses," jawabnya dan dianggupi oleh Rudy. "Siapa nama pengirimnya Pak?" tanya pelayannya lagi. "Rudy Suryoto," jawab Rudy dengan menyebutkan nama lengkapnya. "Baik, kami akan segera memprosesnya Pak. Apa ada tambahan atau apa?"
Tanya sang pelayan lagi masih terus menuliskan pesanannya. Sudah itu saja. Saya mau ini dipercepat, saya tidak mau jika kejutannya sampai gagal, jawab Rudy dan langsung melangkahkan kakinya menuju pintu keluar. Rudy merasa heran dengan sikapnya pada gadis barbar itu. Tapi dia merasa kasihan melihatnya tidak bersemangat dan juga terlihat sangat lemas. Maka dari itu Rudy berinisiatif untuk memberikan makanan bergizi untuk menggantikan tenaganya yang sudah terkuras habis. Semoga kamu menyukainya, dan mau memakan semuanya dengan sangat lahap. Aku akan sering mengantarkan makanan terus untuk kamu, gumam Rudy saat berjalan melewati kosan Rina. Tidak berapa lama pintu kamar kos Rina ada yang mengetuk dari luar. Rina langsung bangkit dan segera membukakan pintu tersebut. Dengan Kak Rina Adisti? Tanya kurir pengantar makanan. Iya saya sendiri, jawab Rina masih bingung. Pasalnya dia baru saja bangun tidur, itu juga karena ada yang mengetuk pintu kamar kosnya. Saya mengirimkan makanan untuk Ada, ucap kurirnya lagi. Saya tidak pernah memesan makanan apapun pada restoran Anda. Mungkin Anda salah alamat. Ucap Rina masih belum menerima makanan tersebut. Tapi bukankah Anda bilang jika nama Anda adalah Rina Adisti bukan? Tanya sang kurirnya lagi memastikan nama penerimanya tidak salah. Iya benar, itu memang nama saya, jawab Rina dan bertanya kembali. Sika boleh tahu ini dari siapa? Pengirimnya atas nama Rudy Suryoto Kak, mohon diterima dan tanda tangan di sini, ucap sang kurir menyerahkan makanan, dan juga buku dan pulpen untuk meminta tanda tangan bukti penerimaan sudah pada orangnya. Terima kasih Mas, ucap Rina saat dia melihat kurir tersebut sudah melangkah jauh dari depan kamar kosnya. Rudy itu bukan sih. Bodoh amatlah, mau dari siapa kek, yang penting hari ini gue makan enak, gumam Rina sambil mengingat-ingat jika Rudy ini sama dengan Rudy yang itu. Tapi setelah itu dia malah terlihat sangat bahagia. Wah, ini sih makanan mewah. Ngomong-ngomong gak akan ada racunnya kan ya? Gumamnya lagi masih ragu. Ingin memakannya atau tidak. Tapi itu semua sangat menggiurkan, apalagi air liurnya seperti sudah menetes. Jadi Rina menggunakan aji mumpung ada kesempatan. Rina dengan sangat lahap menyantap semua makanan yang Rudy kirimkan tanpa sisa. Hingga moodnya sudah kembali lagi. Dan ternyata masih ada beberapa dessert yang belum dia makan. Tapi karena dia sudah sangat kenyang, dia menyimpannya untuk nanti jika dia sudah menginginkannya. Jika sekarang takut perutnya meledak karena kekenyangan. Rudy tidak kalah senang bisa memberikan makanan untuk Rina, walaupun dia sendiri tidak tahu kenapa. Yang jelas dia sudah bahagia di sini. Walau tinggal jauh dari kedua orang tuanya. Semoga kamu suka dengan makanan yang aku kasih anak kecil, gumam Rudy selalu tersenyum. Senyuman Rudy selalu mengembang dan tidak pernah berhenti senyum-senyum sendiri bahkan berbicara sendiri. Rudy memutuskan untuk mengerjakan pekerjaannya kembali. Karena dia sejak tadi selalu memikirkan gadis barbar itu. Jadinya semua pekerjaannya menjadi terbengkalai, untung saja hari ini tidak ada peninjauan proyek langsung. Jadi dia sedikit lebih tenang.